Yesus Kristus, Horas Madihita Saluhutna, syukur pada Tuhan karena hanya berkat-Nya lah kita dapat beribadah pada hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita merendahkan diri dan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita bersekutu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada ibadah minggu kelima setelah Trinitatis. Dialah Allah Tritunggal yang selalu menjaga kita setiap saat. Terpujilah Allah Tritunggal yang Maha Baik, yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan setiap hari. Topik minggu kita hari ini mengajak kita agar mencintai pendidikan. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Kami memuji Allah Tritunggal karena pada Dia ada nasihat dan pertimbangan, pada Dia ada pengertian, dan pada Dia ada kekuatan. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 112 ayat 1 dan 4. Di ayat 4, jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik.
Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 258 ayat 1. Yang ditetapkan untuk kita pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 162 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 jemaat persilakan bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, sebagian dari kami telah berkumpul di gereja sesuai dengan tatanan kehidupan baru yang disebut dengan New Normal Life. Demikian juga kami sudah bisa melakukan pekerjaan kami seperti biasanya. Tetapi di dalam semuanya itu, kami harus tetap waspada karena COVID-19 belumlah berakhir dari muka bumi ini. Kami harus selalu menaati protokol kesehatan. Kami harus selalu hidup bijaksana untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini. Ya Tuhan, padamu ada nasihat dan pertimbangan. Padamu ada pengertian dan padamu ada kekuatan. Tolonglah kami melalui hikmat dan kebijaksanaan daripadamu. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang selalu membimbing kami. Berilah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihani dan ampunilah kami. Engkaulah Tuhan yang kami yakini dan percayai untuk melepaskan kami dari segala mara bahaya yang sedang terjadi. Kini kami berharap kepadamu supaya Engkau memulihkan bangsa kami, perilaku kami, dan iman kami. Dan kami juga semakin mencintai pendidikan yang Tuhan inginkan bagi kami. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang selalu membimbing kami. Berilah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini. Di dalam anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 30 ayat 2. Oh
Firman Tuhan yang telah menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal 4 ayat 1-9. Marilah kita membacanya secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan menjaganya. Permulaan hikmat itu ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 437 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengarkan warta jemaat bagi kita pada minggu ini. Selamat hari Minggu. Di sini kami akan membacakan warta jemaat pelayanan HKBP Delta Mas Resort Cikarang. Minggu kelima setelah Trinitatis 12 Juli 2020. Warta yang pertama, ucapan selamat datang beribadah. Majelis Jemaat HKBP Delta Mas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang pada saat ini melaksanakan peribadahan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta yang kedua, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Dan topik minggu pada hari ini adalah cintailah pendidikan. Warta yang ketiga, jaga jarak secara fisik atau physical distancing. Marilah kita secara sadar untuk dapat melaksanakan anjuran pemerintah dengan menahan diri untuk tetap berada di rumah, selain kegiatan yang sangat memaksa yang tak dapat diwakilkan. Dengan kita turut serta melaksanakan anjuran ini, penyebaran virus corona dapat segera diputus, dan kita tetap berdoa kiranya vaksin terhadap virus corona ini segera ditemukan melalui campur tangan Kristus Yesus. Kepada seluruh warga jemaat HKBP Delta Mas, kami ajak dengan penuh iman agar tetap berdoa kepada Yesus Kristus, Sang Tabib yang Maha Agung, agar wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Salam sehat. Warta yang keempat, kegiatan kategorial. Kegiatan kategorial dilaksanakan melalui aplikasi Hangout. Kegiatan PA perempuan, kegiatan PA ama, kegiatan PA remaja dan naposo bulung, dan juga belajar katekisasi, dan kegiatan Rabu Gembira. Warta yang kelima, surat masuk. Gereja kita telah menerima surat undangan rapat kepada Parhalado Resort yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 14 Juli 2020 jam 19 WIB sampai dengan selesai, yang akan dilaksanakan di HKBP Cikarang. Yang akan didiskusikan yang pertama, lanjutan program resort. Yang kedua, perubahan utusan sinode distrik sesuai dengan amandemen ketiga. Yang ketiga, warna sari. Warta yang keenam, pengumpulan persembahan. Persembahan yang telah dikumpulkan dalam peribadahan yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing kiranya dapat ditransfer ke rekening Bendahara Huria pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1560006151502 atas nama Deliana Fibri Sinurat, dengan menginformasikan juga kepada Sintua Wiknya. Warta yang ketujuh, pertangyangan. Jumat tanggal 17 Juli 2020 jam 20 WIB, ibadah pertangyangan WIB dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga jemaat. Warta yang kedelapan, gugu bulanan dan persembahan ibadah. Persembahan kebaktian minggu keluarga dan pertangyangan, begitupun dengan gugu bulanan kiranya dapat ditransfer ke rekening Bendahara Huria. Dan apabila ingin memberikan secara cash, dapat menyerahkannya kepada Sintua Wiknya. Mengingat operasional gereja kita tetap berjalan dan sebentar lagi kita akan memperpanjang sewa pastori pada awal Agustus 2020 ini dengan jumlah Rp15.500.000
kiranya kita semua dapat menyampaikan gugu bulanan kita dan persembahan ibadah kita yang mungkin belum disampaikan untuk dapat membantu dalam memenuhi biaya operasional gereja kita yang akan jatuh tempo. Warta yang ke-10, ucapan selamat ulang tahun. Majelis gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran serta ulang tahun pernikahan pada 1 minggu ini. Seperti dikatakan dalam Amsal 9 ayat 11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Mereka yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dapat kita lihat dalam daftar jemaat yang berulang tahun sebagaimana berikut. Yang pertama, anak kami Vivian Natalia Boru Simangunsong, 13 Juli, lingkungan diaspora. Yang kedua, Inang Jojor Julvita Boru Manulang, 14 Juli, lingkungan Delta Mas. Keluarga yang berulang tahun pernikahan, keluarga Nyonya Tampu Bolon Boru Butar-Butar, 12 Juli, Wik Diaspora. Warta keuangan dapat kita lihat di layar ini, dan juga warta dapat kita baca kembali melalui warta yang telah dikirimkan melalui WA Grup Huria. Bila ada penulisan nama, jumlah, kiranya dapat menyampaikan ke Parhalado agar dapat dilakukan koreksi di warta minggu kita pada minggu depan. Demikianlah warta kita di minggu ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana sampai saat ini kami masih dapat melakukan ibadah minggu kami, walaupun tidak di dalam gereja-Mu, namun kami melaksanakan di rumah kami masing-masing. Itu semua karena kerinduan dan kebutuhan kami untuk mendengarkan firman-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa, di saat ini juga kami berkumpul melalui multimedia ini dan berdoa untuk pemerintah kami di saat-saat keadaan pergumulan negara kami dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Pimpinlah pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi beserta para menterinya, hingga pemerintah di lingkungan kami sampai dengan RT. Berikanlah mereka kesehatan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan juga kami sebagai masyarakat, berikanlah kami pengertian dan kepatuhan di dalam melaksanakan pengarahan dari pemerintah kami untuk dapat mengatasi dan memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Jauhkan kami dari kesombongan dan menganggap remeh wabah ini, sehingga kami semua bisa lebih berhati-hati dan tidak menjadi terpapar oleh virus corona ini. Kiranya virus corona ini dapat segera diatasi dengan ditemukannya obat dan vaksin melalui campur tangan-Mu ya Bapa. Dengan memberkati mereka yang saat ini sedang bekerja keras untuk menemukan obat dan vaksinnya. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk program pendidikan nasional yang telah diputuskan Menteri Pendidikan untuk memulai menjalankan kegiatan pendidikan tahun ajaran baru 2020-2021 yang akan dimulai pada tanggal 13 Juli ini. Lindungilah para pengajar dan para siswa yang akan menjalaninya. Tutup bungkus mereka dan jauhkan dari virus yang sedang mewabah ini. Kami sadar
bahwa virus ini masih ada di sekitar kami. Namun, hidup, kegiatan, dan aktivitas harus tetap berjalan. Demikian juga pendidikan harus tetap dilanjutkan. Untuk itu, kami berdoa terkhusus buat anak-anak kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti pendidikan mereka, baik itu pendidikan di sekolah maupun pendidikan yang pelaksanaannya melalui media online. Terkhusus buat anak-anak kami yang akan mengikuti pendidikan mereka di sekolah, kiranya Engkaulah yang menutup bungkus mereka dan tetap melindungi mereka dalam kesehatan, agar anak-anak kami ini pun tidak ketinggalan di dalam pendidikannya. Kami juga berdoa untuk kegiatan kategorial, mulai dari kegiatan Rabu Gembira, PA Perempuan, PA Remaja Naposobulung, belajar katekisasi, pertangyangan, dan sermon parhalado yang akan dilaksanakan dengan media online. Kiranya walaupun dengan media ini kegiatan dilaksanakan dan seluruh jemaatmu dapat terberkati dan semakin dekat dan mengenal Engkau ya Bapa. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Engkaulah yang memberikan kesembuhan kepada mereka, agar mereka pun dapat kembali beraktivitas dengan baik. Jemaatmu yang saat ini mungkin dalam mencari pekerjaan, terangi dan tuntunlah mereka, agar mereka segera mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan dan sesuai dengan keahlian mereka. Juga buat saudara-saudara kami yang saat ini menjalankan usaha mereka, Engkaulah yang memberkati usaha mereka, terkhusus di masa pandemi COVID-19 ini. Mampukan mereka agar usaha yang dijalankan dapat bertahan dan bahkan kiranya dapat bertumbuh walaupun di masa-masa seperti sekarang ini. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua agar diberikan kemampuan untuk dapat membimbing anak-anak mereka ke dalam kehidupan yang taat akan perintah, dan juga bisa menjadi contoh yang baik bagi mereka, sehingga anak-anak kami ini pun bisa bertumbuh dan bijaksana dalam kehidupan masa depan mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk rencana Resort Cikarang yang akan melaksanakan rapat parhalado Resort pada hari Selasa tanggal 14 Juli di HKBP Cikarang untuk membicarakan lanjutan program Resort yang telah lebih dari 3 bulan ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Kiranya Engkaulah yang memberkati acara rapat ini, sehingga dapat menghasilkan rencana atau program yang terbaik di seluruh huriamu. Lindungi juga setiap parhalado Resort dari setiap huria yang hadir, dan tutup bungkus dari virus yang saat ini ada di sekitar kami, sehingga parhalado yang hadir pun dapat terlindungi dengan kembali ke dalam keluarga mereka, tetap dalam keadaan sehat. Kami juga memohon kepadamu ya Bapa, berkatilah para pelayan gereja, mulai dari pendeta, sintua, seksi-seksi, guru sekolah minggu, pemusik. Mampukan mereka untuk dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik dan sepenuh hati, sehingga program-program huria ini dapat berjalan dengan baik. Demikian juga kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta Imelda Bakara. Engkaulah yang berbicara melalui Inang Pendeta ini, sehingga firman yang akan kami dengar nanti bisa kami mengerti dengan baik dan dapat kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami untuk menjadi kekuatan dalam diri kami dalam menjalani hari-hari kami. Banyak yang ingin kami mohonkan di dalam doa syafaat ini Bapa, namun Engkau jauh lebih mengetahui apa yang hendak kami katakan.
Kami hanya memohonkan sesuai dengan apa yang kami inginkan dan pikirkan. Namun di atas semuanya itu, kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi. Ampunilah segala dosa-dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Biarlah semua beribadah kepadamu tanpa ada halangan dan rintangan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengarkan kor pujian dari Punguan Ina. Tuhan
memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 826 ayat 1. Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu pada hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai dengan ayat 42. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudariku yang terkasih, teks firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu ini adalah hal menghakimi. Nats ini sering dipakai oleh sekelompok orang untuk menentang adanya penghakiman ataupun proses pengadilan. Mereka anggap bahwa hal tersebut adalah bagian daripada melanggar pengajaran yang Yesus berikan. Tentunya saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Kristen sejati, ketika kita membaca, menggumulkan satu teks firman Tuhan, maka tidak terlepas dari latar belakang penulisan teks tersebut. Hal ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan suatu teks. Pada masa itu, Yesus sedang memberikan pengajaran kepada orang banyak, kepada para muridnya yang disaksikan oleh kaum Farisi, begitu juga dengan ahli Taurat. Kedua kelompok ini memiliki pengaruh di dalam kehidupan masyarakat Israel. Mereka menganggap bahwa diri mereka adalah komunitas orang yang saleh, tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun tidak pernah melakukan dosa. Oleh karena itu, mereka sering sekali bertindak sebagai hakim di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mereka senang mencari kekurangan dan kesalahan orang lain dan merasa bahwa kehidupan mereka adalah sempurna atau mereka tidak pernah melakukan dosa ataupun kesalahan. Sifat yang dimiliki oleh kaum Farisi begitu juga dengan ahli Taurat yang menganggap orang lain adalah orang yang berdosa di luar dari komunitas mereka dan selalu mencari kekurangan ataupun kesalahan orang lain tanpa mengkoreksi diri mereka sendiri. Ini adalah satu sikap yang hendak dikecam oleh Yesus
dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Yesus hendak berbicara kepada mereka ketika seseorang hendak menghakimi orang lain. Hendaknya mereka tidak hanya mengetahui sebuah kebenaran, tetapi mereka juga harus hidup di dalam kebenaran tersebut. Jadi orang-orang yang senang ataupun gemar mencari kesalahan orang lain ini diibaratkan seperti orang munafik yang tidak pernah mengkoreksi dirinya sendiri ataupun yang tidak pernah melihat bahwa hidupnya juga tidak terlepas dari kekurangan. Ada sepasang suami istri yang baru pindah ke satu pemukiman. Mereka memiliki seorang tetangga dengan rumah yang sederhana. Keesokan harinya ketika pasangan suami istri tersebut sedang sarapan, sang istri melihat tetangganya sedang menjemur pakaian. Kemudian dia berkata kepada suaminya, "Lihat Pak, tetangga kita itu mencuci baju tidak bersih." Keesokan harinya ketika mereka sedang sarapan, sang istri melihat ke arah jendela bahwa tetangga mereka sedang menjemur pakaian. Dan ia melihat bahwa pakaian yang dijemur tersebut terlihat kotor. Kemudian dia berkata kepada suaminya, "Mencuci baju pun tetangga kita ini tidak tamat. Lihat itu baju yang dia cuci, sangat kotor." Begitulah sampai pada hari yang kelima. Pada hari yang keenam, tepat hari libur, ketika mereka sedang sarapan bersama, kemudian sang istri melihat keluar dan melihat sang tetangga sedang menjemur pakaian, dan pakaian yang dijemur tersebut dalam keadaan bersih, tidak seperti biasanya. Ia merasa tertegun, kemudian berkata kepada suaminya, "Ternyata tetangga kita telah bersih dalam mencuci pakaiannya." Namun apakah respon yang diberikan oleh suaminya? Ia berkata, "Mak, tadi pagi aku sudah bangun sebelum matahari terbit. Aku terlebih dahulu membersihkan kaca jendela rumah kita. Yang kotor adalah kaca jendela rumah kita, bukan pakaian yang mereka cuci." Saudara-saudariku yang terkasih, penilaian terhadap orang lain yang memberikan kesan buruk terhadap orang lain mungkin sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita cenderung menghakimi orang lain karena kita melihat kekurangan orang lain. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kembali bagaimanakah ketika kita memandang orang lain, ketika kita menilai orang lain, maka alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengkoreksi diri kita sendiri. Sehingga melalui apa yang kita katakan, kita tidak menjadi hakim yang menghakimi orang lain tanpa terlebih dahulu mencari tahu kebenaran atas sesuatu hal. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam pengajaran yang Yesus berikan kepada orang banyak, kepada para muridnya yang disaksikan oleh kaum Farisi, begitu juga dengan ahli Taurat, Yesus memberikan dua macam perumpamaan. Perumpamaan yang pertama, orang buta yang menuntun orang buta, maka mereka akan masuk ke lubang. Yesus bukan hendak menghina keberadaan orang buta, tetapi yang dimaksud di sini adalah orang yang buta akan kebenaran. Artinya apa? Ketika kita hendak menuntun orang lain ke dalam kebenaran, maka kita harus memastikan bahwa kita
memahami, mengenal, mengetahui kebenaran tersebut. Sehingga melalui tuntunan kita, maka orang yang kita tuntun tersebut akan mengenal kebenaran dan hidup di dalam kebenaran tersebut. Yesus memberikan perumpamaan yang kedua mengenai hubungan murid dengan gurunya. Yesus hendak mengingatkan kembali akan posisinya sebagai guru. Guru yang memberikan pengajaran dalam bentuk keteladanan. Seorang murid dikatakan tamat atau lulus dari pelajaran yang diberikan oleh gurunya apabila sang murid mampu menunjukkan keteladanan berdasarkan pengajaran yang diberikan oleh sang guru. Hal ini mengingatkan kita kembali bagaimanakah kita ketika menuntun orang lain untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup mengenal firman Tuhan, kita memberikan pengajaran di dalam keteladanan. Artinya apa? Ketika kita mengenalkan kebenaran kepada orang lain, maka hal yang paling utama adalah kita mengenal, mengetahui kebenaran tersebut, dan kita juga hidup di dalam kebenaran tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, topik minggu pada hari ini mencintai pendidikan. Dalam kehidupan keluarga Kristen, pendidikan adalah bagian terpenting. Bahkan dalam tradisi umat pilihan Tuhan, peran orang tua sangat mempengaruhi dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak di tengah-tengah kehidupan keluarga. Hal ini mengingatkan kita kembali bahwa ketika Tuhan memberikan ataupun menganugerahkan anak di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, sebagai orang tua, kita tidak hanya mencukupi kebutuhan jasmani mereka, tetapi kita juga memenuhi kebutuhan spiritualitas mereka. Tentunya sebagai keluarga Kristen, maka kita hendaknya mengajarkan pendidikan kekristenan bagi anak-anak yang kita kasihi. Namun kecenderungan yang terjadi acap kali keluarga Kristen, secara khusus orang tua, tidak memahami apakah tugas tanggung jawab yang harus ia tunjukkan ketika Tuhan memberikan seorang anak. Orang tua pada masa kini seolah-olah enggan untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Jangankan untuk mengajar, bahkan untuk beribadah pun banyak sekali orang tua pada masa ini tidak menunjukkan keteladanan bagi anak-anak mereka. Padahal ketika mereka membawa anak-anaknya untuk menerima baptisan kudus, ada janji yang mereka katakan, membawa anak tersebut mengenal firman Tuhan dan mengikuti persekutuan orang-orang percaya. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimanakah di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, kita menyadari bahwa pendidikan, pemahaman atas firman Tuhan ada hal yang penting yang harus kita cari di dalam kehidupan kita. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika kita takut akan Tuhan, mencari pengetahuan di dalam firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berhikmat. Kita menjadi orang yang berhikmat
dalam menghadapi tantangan zaman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini, mengingatkan kami kembali Tuhan untuk hidup di dalam takut akan Engkau. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk berjalan di dalam terang firman-Mu. Engkau memberkati segenap warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun tantangan ataupun pergumulan yang sedang mereka hadapi, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa hadir, memberikan peneguhan, menerangi hati dan pikiran mereka, sehingga sukacita tetap hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau memberkati dan memberikan kekuatan bagi segenap warga jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan penyakit yang sedang berdiam di tubuh mereka. Tuhan yang memberkati obat yang mereka pakai, sehingga kesembuhan yang berasal daripada Allah dapat hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, bagi tubuh mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat warga jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam mencari pekerjaan. Tuhan yang menunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Begitu juga dengan warga jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan menunjukkan pasangan hidup yang takut akan Engkau bagi mereka, sehingga kelak berdiri rumah tangga yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkanlah kami dari segala dosa, kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan.
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera.